Pembentukan dan perkembangan UUD 1945. Perkenalkan, nama saya Dina Rahmawati, NPM 1913053025, nomor absen 08, kelas 3B PGSD Universitas Lampung. Materi yang pertama yaitu pembuatan UUD 1945. Pengertian UUD 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau disingkat UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis dan juga konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. Sejarah perumusan Undang-Undang Dasar 1945 yang saat ini lebih dikenal dengan sebutan UUD 45 berawal dari dibentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. Pada masa itu Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan dasar pembentukan negara yang beliau sebut sebagai Pancasila. Gagasan itu disampaikan di hadapan panitia BPUPKI pada sidang perdana mereka tanggal 28 Mei 1945 dan berlangsung hingga tanggal 1 Juni 1945. Sejarah UUD 1945. Gagasan itu berlanjut dengan dibentuknya Panitia 9 yang anggotanya diambil dari 38 anggota BPUPKI. Panitia 9 dibentuk pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 mempunyai tugas untuk merancang sebuah rumusan pembukaan yang disebut Piagam Jakarta, di mana Piagam Jakarta ini kemudian akan direncanakan menjadi pembukaan UUD 45. Piagam Jakarta berdasarkan hasil rapat sering mengalami perdebatan dan pengubahan kalimat sana-sini. Terakhir, setelah kalimat dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya, maka Piagam Jakarta resmi menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Piagam Jakarta tersebut baru disahkan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, tepat sehari setelah dibacakannya proklamasi oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Pengesahan ini dilakukan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 ini dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP pada tanggal 29 Agustus 1945. Naskah rancangan Undang-Undang Dasar 1945 ini disusun secara sistematis baru pada sidang kedua Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan atau BPUK. Tidak adanya kata Indonesia yang seharusnya bernama Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI karena sidang ini dikhususkan untuk Tanah Jawa. Di tempat lain ada BPUK sesuai dengan pulaunya seperti BPUK Sumatera, BPUK Kalimantan, BPUK Sulawesi. Papua belum masuk karena masih dalam genggaman pihak Belanda. Sidang kedua ini berlangsung pada tanggal 10 Juli 1945 dan berlangsung selama 7 hari sampai tanggal 17 Juli 1945. Materi yang kedua, perkembangan UUD 1945. Perkembangan UUD 1945. Untuk perkembangan UUD 1945 dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama yaitu periode pembentukan UUD 1945. Namun berlakunya UUD 1945 setelah pengukuhan belum bisa sepenuhnya dijalankan karena dari tahun 1945 sampai 1450 pemerintah dalam kurun waktu 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 masih dihadapkan dengan pekerjaan untuk mempertahankan kemerdekaan. Pada tanggal 16 Oktober 1945, Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan mandat berupa maklumat Wakil Presiden nomor 10, isinya memberitahukan bahwa KNIP diberi kewenangan sebagai badan legislatif sampai terbentuknya sebuah badan mengurusi hal tersebut. Inilah cikal bakal terbentuknya DPR dan MPR saat ini. Pada tanggal 14 November 1945, pemerintah pusat membangun kabinet semi parlementer yang pertama. Hal ini dibuat berdasarkan pemikiran Presiden agar pemerintahan kedepannya bisa lebih demokratis. Periode Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan pemberlakuan UUD 1950. Tahun 1949 menjadi tahun bersejarah bagi Indonesia.
Karena dalam tahun ini sistem pemerintahan Indonesia berubah. Dalam periode antara tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, Republik Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Periode ini memungkinkan dalam negara terdapat negara bagian yang dapat mengatur urusan negaranya sendiri tanpa terikat dengan pemerintah pusat. Setelah periode Republik Indonesia Serikat berakhir, Indonesia menganut paham demokratis liberal. Di tahun ini pula dibuat Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Karena kejadiannya antara 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Periode ini sering terjadi pergantian yang silih berganti di dalam kabinet. Pergantian yang tak menentu di kabinet mengakibatkan pembangunan tidak lancar. Pertikaian sana-sini, hal yang mendasari adalah banyaknya orang yang lebih mementingkan kepentingan partai dan golongan masing-masing. Namun Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dijalankan dengan sistem demokrasi liberal. Rakyat Indonesia menganggap bahwa sistem ini tidak cocok bagi keberlangsungan negara. Presiden memutuskan bahwa tatanan negara Indonesia dengan sistem Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sangat berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa dan negara yang susah dibangun dengan darah dan keringat. Pemberlakuan sistem ini menurut Presiden menghambat pembangunan dan mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Maka, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden mengenai pembubaran konstitusi dan pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945 dan menghapus Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sebagai dasar negara Indonesia. Periode penetapan kembali Undang-Undang Dasar 1945 setelah terbitnya dekret Presiden, maka Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dihapus dan dikembalikannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Namun, banyak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Hal yang paling sering terjadi adalah Presiden mengangkat ketua dan wakil ketua MPR atau DPR dan MA serta wakil ketua DPR menjadi menteri negara. Bahkan Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup yang bisa menjadikan Indonesia sebagai negara diktator. Pergantian yang tak menentu di kabinet mengakibatkan pembangunan tidak lancar. Pertikaian sana-sini, hal yang mendasari adalah banyaknya yang lebih mementingkan kepentingan partai dan golongan masing-masing. Periode transisi. Akibat demo besar-besaran mahasiswa di Jakarta pada tahun 1998, Presiden Soeharto mengakui dan mengundurkan diri sebagai presiden setelah 32 tahun berkuasa. Periode reformasi. Dalam perubahan reformasi 1998, salah satu tuntutan mahasiswa adalah perubahan terhadap UUD 1945. Hal yang mendasari tuntutan ini adalah karena masa Orde Baru kekuasaan tertinggi berada di MPR dan bukan di tangan rakyat. Tujuan yang diharapkan juga dalam perubahan UUD 1945 adalah guna menyempurnakan aturan dasar dan ketatanegaraan, menjunjung kedaulatan rakyat dan penegakan HAM, pembagian kekuasaan yang adil, dan mengharapkan eksistensi negara sebagai negara yang demokratis dan berlandaskan hukum yang adil. Kesepakatan akhirnya terbentuk dengan tidak mengubah pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan, kesatuan negara yang kemudian dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, serta terakhir mempertegas sistem presidensial dengan memberikan gambaran aturan dan cara kerja presiden. Dalam kurun waktu 1999 sampai 2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan atau amandemen yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR. Sidang umum MPR 1999 tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999, sidang tahunan MPR 2000 tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000, sidang tahunan MPR 2001 tanggal 1 sampai 9 November 2001, sidang tahunan MPR 2002 tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002.